Tidak tahunya saya SMS yang nerima Ustadz Hamid sama Hanya. Saya pikir Hamzah masuknya kepada Ustadz Hamid. Kok nggak dibalas? Tadi malam saya nggak bisa, besok ada border. Nggak dibalas. Ternyata tadi pagi saya telepon, yang ngangkat Ustadz Hamid ternyata. Antum salah. Tadi malam SMS. Iya, sampai ke saya juga nggak paham. Jadi, alhamdulillah ya. Ketika saya telepon lagi jam 10 saya nggak tahunya masih ke pasar. Sampai siang tadi baru, waduh, saya nggak tega mau cari ganti yang lain. Saya permisi sama istri saya, doain mudah-mudahan saya tidak terlambat di Borda. Ya, saya dapat Borda, saya juga dapat dua-duanya. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmah kita pada saat ini dan tidak mengurangi turunnya rahmat Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang sedekah. Sedekah itu adalah merupakan perintah dari Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang kaya juga disuruh sedekah, orang miskin juga disuruh sedekah. Bukan orang miskin mencari sedekah kepada yang kaya. Ini salah paham kita. Sehingga karena kesalahpahaman itu, orang-orang miskin ini banyak yang nggak mau sedekah. Karena sedekah itu tidak harus banyak. Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisikit tamar. Takutlah kamu daripada siksaan neraka, kata Nabi. Takutlah kamu daripada musibah neraka yang akan membakar dirimu, walaupun hanya bersedekah separuh daripada buah kurma. Kurma harganya berapa? 1 biji dibagi 2, sedekahkan. Itu perintah bukan kepada orang kaya. Kalau orang kaya kan 1 kilo atau 1 ton itu sedekahnya. Bagi kita, apakah nggak boleh orang miskin bersedekah? Orang miskin sama dengan orang kaya harus mengeluarkan sedekah. Berbahaya. Ini ada beberapa kisah yang mengancam kepada orang-orang yang tidak mau sedekah. Terutama masalah zakat. Ini jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, bukan anak ya, yang tidak mengeluarkan zakat. Ini ada peristiwa terjadi di zaman sahabat. Sahabat Abu Bakar pada waktu menjadi seorang khalifah, itu pernah terjadi ada seorang yang wafat, orang yang meninggal dunia. Ini orang dimandikan, kemudian dikafani, diletakkan di pojok sudut rumah. Untuk apa? Untuk disolatin. Tentu karena ada orang yang meninggal dunia, banyak orang yang hadir di sana untuk mensolatinya. Pada waktu itu terjadi satu peristiwa, itu mayat yang ada di dalam kafan itu bergoyang-goyang, ya. Mayat yang goyang tentu membuat kaget para sahabat-sahabat. Sahabat mengira bahwa itu mayat hidup, belum mati, keburu dibungkus, keburu mau disolatin. Sehingga ada seorang sahabat yang berlari dan membuka itu kain kafan. Bagian kepala dibuka, tiba-tiba yang keluar dari kepala itu seekor mulut ular yang begitu besar dan sangat ganas ular tersebut. Tentu peristiwa ini membuat para sahabat ini berlarian. Berlari untuk apa? Untuk mencari kayu, untuk mencari batu, membunuh ular yang ada di dalam jenazah tersebut. Ketika ular ini mau dipukul dengan kayu, ular ini tiba-tiba dengan takdir Allah bisa berucap atau bisa berbicara. Apa perkataan ular tersebut? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para sahabat pada waktu itu dia kaget, ya. Dia kaget dan tidak berani memukul ular yang bersahadat tadi.
Kemudian ular ini berbicara lagi, tentu pakai bahasa Arab ya, karena yang diajak bahasa Arab orang-orang Arab ya. Ularnya berbicara ya, kira-kira banyak apa baca bahasa Arab ini ya. Dimana taqtuluni? Kenapa kamu mau akan bunuh saya, kata ular. Apa salahku ini? Tahukah kamu bahwa aku ke tempat ini adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh oleh Allah Taala untuk menggigit dan membelit orang ini. Lalu sahabat-sahabat bertanya kepada ular tadi, wahai ular, kira-kira apa ya salahnya si jenazah ini? Katanya yang pertama, kata ular ini jenazah. Yang pertama, kalau ada suara azan dia nggak mau dengarkan. Dia ngobrol sendiri, ngajak temannya ngomong, tidak menyauti azan. Yang pertama, ya, sehingga dia meremehkan waktu sholat. Dia remehkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini orang adalah orang tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Selama hidupnya dia makan sendiri, dia punya harta, zakatnya nggak dikeluarin. Kemudian yang ketiga, orang ini ketika hidup di dunia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, tidak mau mendengarkan pengajian. Kalau ada pengajian ngobrol sendiri, tidak kurang dari ngobrol sendiri, ngajak temannya ngomong. Jadi tiga hal ini yang menyebabkan ini jenazah kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lilitan dan gigitan ular. Ini sebuah percontohan. Saya ingin bicara tentang sedekah. Itu diantaranya adalah zakat. Itu adalah merupakan sedekah wajib. Ya, tidak boleh. Itu miliknya orang miskin. Uang yang kita zakatkan itu adalah milik fuqara dan masakin. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita menjaga kita. Ada sebuah kisah, cerita yang ada di dalam kitab juga, bahwa dahulu ada satu keluarga suami istri. Ini suami istri kebetulan orang kaya. Ya, suaminya adalah seorang pengusaha, istrinya adalah orang yang berumah tangga di rumah, sebagai istri yang ada di rumah. Satu ketika, satu hari ada orang yang mengetuk pintu. Dia minta uang kepada suami istri ini. Kata istrinya, Pak, di luar ada orang miskin lagi minta-minta kepada kita. Saya mau kasih duit ya Pak. Ini sang istri mengatakan begitu. Karena istrinya ngerti agama, karena istrinya ikut borda. Dia tahu, Pak, kalau ada orang minta-minta, katanya Ustaz, tidak boleh dibentak. Kasih duit dia semampunya. Katanya Pak Ustaz, sedekah nggak harus banyak, walaupun hanya separuh kurma kasihkan. Punya 1000 kasih 1000. Nah, ini ya. Fa'amma sa'ila fala tanhar. Orang yang minta jangan kau bentak. Ini sang suami enak aja. Kita kerja-kerja repot-repot cari duit, dia datang. Itu memang pekerjaannya minta-minta bapak itu. Nggak usah dikasih. Ini sang bapak yang miskin tadi itu mendengar suaranya, sehingga dia sakit hatinya. Dia pergi nggak pamit ya. Sang ibu ini mau menemui tadi yang minta-minta, tiba-tiba yang minta-minta udah nggak ada lagi. Karena dia malu, orang minta ini terpaksa karena memang nggak punya duit. Kemudian berlalulah kehidupan. Satu ketika rupanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan murkanya kepada si bapak tadi lantaran menghardik daripada orang miskin tadi. Lantaran dia tidak mau mengeluarkan sedekahnya. Terjadilah musibah ekonomi yang menimpa kepada keluarga ini, dua orang ini. Ternyata musibah ekonomi sampai kepada musibah perceraian. Istri dan suami bercerai. Istri berada tempat lain, suaminya di tempat yang lain juga, sehingga tidak ketemu lagi. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini sang istri
dapat jodoh suami yang baru. Ini suami yang baru. Hiduplah mereka, ekonominya alhamdulillah lumayan. Kemudian satu hari ada orang yang ketuk pintu. Dia teringat ya, lalu disampaikan kepada suaminya, karena memang istri itu kalau ngasih sesuatu walaupun duitnya sendiri itu harus wajib berkata atau pamitan sama suaminya, ya wajib ini ya. Kecuali suaminya seperti yang tadi itu, ya. Kalau dikasih tahu dia nanti ngamuk, enggak apa-apa itu ya. Ya, karena kita sedekahnya juga kepada orang yang pas. Umpamanya kita ngasih ibu kita sendiri. Wah, ini kalau suamiku ini tahu, marah dia, melaras, maka boleh kita memberikan kewajiban kita, ya. Karena pada ibu itu adalah wajib. Tapi kalau suaminya nggak apa-apa, masih wajib kita bilang sama suami. Singkat cerita, ini suami baru, kemudian dilapori, mas, jadi tadi itu orang Batak jadi Pak, dari sekarang ini orang Jawa ini, mas katanya, itu di luar ada bapak-bapak bintangnya. Oh, katanya masnya, kasih dia. Kalau perlu kau kasih makan dia. Waduh, luar biasa. Apa yang dikatakan suami ini dilakukan oleh istrinya. Dia kasih duit, dia kasih makan. Begitu dia kasih makan, rupanya si bapak tadi itu apa dia menundukkan kepala begini, minta tahu kayak kopiah. Begitu dikasih makan kan gitu, melihat kepada istrinya. Wah, kok saya kenal ini. Cara kata istrinya tadi, istrinya berlari masuk ke dalam, dia cerita kepada, nangis dia kepada suami yang baru. Kenapa kau menangis? Kenapa kamu menangis? Kamu menyesal ya ngasih makan sama dia? Bukan itu mas. Itu suami itu yang minta itu adalah suamiku yang dulu. Masya Allah. Suamiku yang dulu itu. Tersenyum si mas tadi ini. Kau ingat enggak dengan orang yang minta dulu, yang kau ngasih orang itu, kemudian enggak jadi lantaran suamimu itu yang melarang? Itu adalah aku. Tambah nangis dia ya. Ternyata si pengemis yang pertama itu menjadi suami yang kedua, hidup dalam keadaan bahagia bersama istrinya, sementara yang menghardik orang yang meminta tadi dibalik oleh Allah nasibnya menjadi orang yang meminta-minta. Ini mudah-mudahan dua cerita ini akan menjadi satu bekal bagi kita, buat contoh kepada kita. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mudah mengeluarkan sedekah kepada orang lain. Ingat, sedekah itu bukan hanya diharuskan kepada orang-orang kaya, tapi orang-orang miskin pun dianjurkan untuk bersedekah, ya, walaupun dengan sekemampuannya. Mudah-mudahan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit tausiah yang saya sampaikan ini memberikan satu motivasi kepada kita. InsyaAllah kita akan senantiasa siap untuk bersedekah, karena sedekah itu akan bisa menyelamatkan kita dari segala musibah di dunia dan akhirat. Alhamdulillah di sore ini walaupun yang hadir sedikit, tapi sedekahnya banyak di sini ya. Ini belum diceramai sedekah, apalagi sekarang kalau diputar lagi ini bisa banyak ini ya. Nah, sore ini kita dapatkan 160 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Ini semua bermanfaat dan insyaallah akan menjadikan sebab terlepasnya kita dari segala musibah. Baik, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna zalamna anfusana, ya Allah ya Rahman, kami telah banyak berbuat zalim kepada diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami telah banyak berbuat dosa kepada Engkau ya Allah.
Kami telah banyak berbuat dosa kepada orang lain, kepada suami kami, kepada anak-anak kami, kepada istri kami, kepada tetangga kami, ya Allah. Baik itu yang kami sengaja ataupun tidak, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau telah menghapuskan dosa-dosa itu, ya Allah. Berkat majlis yang mulia ini, ya Allah, Engkau jaga diri kami untuk menzalimi semua yang kami sebutkan tadi, ya Allah. Terutama kepada ayah dan ibunda kami, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang yang mendurhakai mereka, ya Allah. Janganlah Kau jadikan kami orang yang menzalimi mereka, ya Allah. Karena perbuatan zalim kepada mereka akan menjadikan sebab utama celakanya kita di dunia dan akhirat, ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbing kami, ya Allah. Bimbing kami jalan yang benar, ya Allah. Bimbing hati kami, bimbing seluruh anggota tubuh kami ini, ya Allah, agar senantiasa berbuat ibadah kepadamu, ya Allah. Agar kami senantiasa berbuat baik dalam hidup dunia ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Kau sia-siakan akhir kami dalam majlis ini, ya Allah. Berikan kepada kami rahmat-Mu, ya Allah. Berikan kepada kami pahala-pahala bagi kami, ya Allah. Lipat gandakan pahala itu kepada kami, ya Allah. Tapi sampaikan juga pahala itu kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Utamanya mereka yang ada di dalam kubur mereka, ya Allah. Sampaikan pula kepada suami-suami kami yang telah berada di alam barzah, kepada anak-anak kami, ya Allah. Saat ini mereka berada di dalam kuburnya, ya Allah. Mereka sungguh membutuhkan dan menantikan doa demi doa dari kami, ya Allah. Majlis yang mulia ini, ya Allah, jadikanlah penyebab mereka akan menjadi senang kepada kita. Majlis yang mulia ini, ya Allah, jadikanlah sebagai wasilah untuk kami dekat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah wasilah sebagai kami bisa mendekati baginda Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah majlis ini, ya Allah, yang akan bisa membuka hati kami untuk berbuat baik, ya Allah. Jadikanlah majlis ini menjadi sebabnya kami bisa meninggalkan semua larangan-larangan Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah majlis ini menjadi sebab kami menjadi orang-orang yang bertaubat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah majlis ini, ya Allah, sebagai rutinan kami yang akan bisa menyelamatkan kami kelak di alam akhirat, ya Allah. Jadikanlah majlis salawat di sore hari ini, ya Allah, menjadi sebab turunnya syafaat Nabi Muhammad SAW kepada kami nanti, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah majlis ini menjadi sebab kami kelak akan mendapatkan telaga Nabi Muhammad SAW. Telaga Nabi, kami bisa meminum telaga Nabi Muhammad SAW. Karena siapa yang meminum daripada telaga Rasulullah, dia tidak akan haus selama-lamanya, ya Allah. Kami nanti akan berada di alam mahsyar. Kami akan menunggu daripada hisab begitu lama, ya Allah, sehingga kami tidak ada minuman dan tidak ada makanan saat ini, ya Allah. Karena sebab kita meminum daripada telaga Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tidak merasakan lapar dan dahaga, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah ini majlis akan kami jalankan seterusnya, ya Allah, menjadi sebab kami masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Menjadi sebab Kau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Menjadi sebab terbukanya hidayah bagi kami, ya Allah. Menjadi sebab Kau turunkan ampunan-Mu, ya Allah, kepada kami dan kepada orang tua kami dan kepada suami kami semua, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah majlis ini, ya Allah, menjadi sebab terangnya kubur kami nanti, ya Allah. Jadikanlah majlis ini, ya Allah, menjadikan sebab terhentinya siksaan kepada kedua orang tua kami di alam kubur, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.